Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 2, sistem koordinat. Ini adalah materi pertemuan ke-6 semester 1, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini, Sabtu, tanggal 10 September 2022. ISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal pilihan ganda nomor 1. Diketahui titik A 3,1, B 3,5, dan C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus, akan membentuk A. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ataukah segitiga sembarang. Gambar di koordinat Kartesius. Soal nomor 2. Diketahui titik A 3,1, B 3,6, C negatif 2,2, dan D negatif 2,5. Jika keempat titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus, akan membentuk apakah persegi panjang, belah ketupat, trapesium, ataukah cecer genjang. Kemudian soal nomor 3. Diketahui dalam koordinat Kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik P negatif 2,1 dan Q 1,5. Nah, jika titik P, Q, dan R dihubungkan dengan garis lurus akan membentuk segitiga sama kaki. Maka koordinat titik R adalah apakah 4,1, 5,1, 4,-1, ataukah 5,-1. Silahkan gambar di koordinat Kartesius, kalian pasti bisa menemukan titik R-nya di mana. Soal nomor 4. Diketahui dalam koordinat Kartesius terdapat titik K, L, M, dan N. Titik K 3,4, L 7,2, dan M 3,-8. Jika titik K, L, dan M tersebut dihubungkan dengan garis lurus akan membentuk layang-layang. Maka koordinat titik N adalah apakah 1,2, negatif 1,2, 0,2, ataukah 2,0. Oke, gambar dalam koordinat Kartesius. Kalian akan menemukan titik N-nya di mana. Untuk pertanyaan soal nomor 5 sampai dengan 8, perhatikan gambar 2.2 dalam koordinat Kartesius berikut. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Soal nomor 5. Dari gambar koordinat Kartesius di atas, maka koordinat titik A adalah apakah 3,6, negatif 3,6, 6,3, ataukah 6,-3. Silahkan dicek. Soal nomor 6. Dari gambar koordinat Kartesius tersebut, maka titik atau koordinat titik D adalah apakah 6,5, negatif 6,5, 6,-5, ataukah negatif 6,-5. Silahkan pilih yang benar. Kemudian soal nomor 7, dari gambar koordinat Kartesius tersebut, maka koordinat titik E adalah E 5,5 atau negatif 5,5 atau 5,-5 ataukah negatif 5,-5. Kemudian soal nomor 8, dari gambar koordinat Kartesius tersebut, maka koordinat titik H adalah apakah 6,5, 6,-5, negatif 6,5, ataukah negatif 6,-5. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 9 sampai dengan 11, ada koordinat Kartesius berikut. Soal nomor 9.
Dari koordinat kartesius di atas, maka titik A berada di kuadran. Apakah kuadran 1, 2, 3, ataukah 4? Silakan dipilih yang benar. Nomor 10, I1. Titik A di kuadran 1, 2, titik B di kuadran 2, 3, titik C di kuadran 3, 4, titik D di kuadran 4. Dari koordinat kartesius tersebut, maka pernyataan-pernyataan yang benar adalah apakah A, I1 dan I2, B, I2 dan I3, C, I3 dan I4, D, I1, I2 dan I3. Soal nomor 11. Dari koordinat kartesius di atas, maka titik yang berada di kuadran 4 adalah apakah titik A, titik B, titik C, ataukah titik D. Untuk pertanyaan soal nomor 12 sampai dengan 15, perhatikan diagram denah kartesius tersebut. Soal nomor 12, dari denah lokasi di atas terdapat dua lokasi yang berjarak 4 satuan, maka lokasi tersebut adalah apakah A, pos 1 dan perumahan, B, hutan dan pos 2, C, pos 1 dan tenda 1, dan D, pemakaman dan tenda 4. Soal nomor 13, lokasi tempat yang berjarak 3 satuan dari sumbu X. 3 satuan dari sumbu X adalah apakah pasar, tanah lapang, kolam, dan pos 3? Ataukah B, pos 1, tenda 1, dan tenda 3? C, hutan, pos 1 dan perumahan, ataukah D, tenda 1, tenda 2, tenda 3? Soal nomor 14. Lokasi tempat yang berjarak 2 satuan dari sumbu Y adalah apakah pasar, tanah lapang, kolam, dan pos 3? B, pos 1, tenda 1, dan tenda 3? C, hutan, pos 1, dan perumahan, dan D, tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4. Silakan dipilih yang jaraknya 2 satuan dari sumbu Y. Soal nomor 15. Dari denah lokasi di atas, jika tenda 1 dianggap sebagai titik acuan 0,0, maka koordinat titik lokasi kolam adalah apakah negatif 5, negatif 3, 5, negatif 3, 3, negatif 5, ataukah negatif 3, negatif 5. Oke. Titik 0,0 acuannya adalah pada tenda 1. Jadi lokasi kolamnya berada di koordinat berapa? Untuk pertanyaan soal nomor 16 sampai dengan 23. Perhatikan di sini ada garis tegak M dan N dan garis datar K dan L. Soal nomor 16, garis-garis yang sejajar sumbu X adalah apakah A garis M dan N, B garis M dan L, C garis K dan M, ataukah D garis K dan L. Soal nomor 17. Garis-garis yang sejajar sumbu Y adalah apakah A garis M dan N, B garis M dan L, C garis K dan M, ataukah D garis K dan L. Oke, soal nomor 18. Garis M dan N adalah dua garis yang apakah tegak lurus, berimpit, berpotongan, ataukah sejajar. Kalian cek gambarnya bagaimana. Soal nomor 19. Garis M dan K adalah dua garis yang tegak lurus, berimpit, berpotongan, ataukah sejajar. Pilih yang benar. Soal nomor 20. Jarak garis M terhadap sumbu Y adalah apakah 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, ataukah 5 satuan. Perhatikan garis M ke sumbu Y. Soal nomor 21. Jarak garis L terhadap sumbu X adalah apakah 2, 3, 4, 5 satuan. Perhatikan garis L terhadap sumbu X. Soal nomor 22. Koordinat titik potong garis M dan K adalah apakah negatif 4,3, negatif 4, negatif 4, negatif 4,5, ataukah negatif 4, negatif 5. Titik potong antara garis M dan K. Soal nomor 23. Jarak garis K dengan garis L adalah
Apakah 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan, ataukah 8 satuan? Perhatikan garis K dan garis L. Soal nomor 24, perhatikan gambar trapesium ABCD di samping. Maka luas trapesium ABCD tersebut adalah apakah 30 satuan, 32 satuan, 34 satuan, ataukah 36 satuan? Oke, gambarnya perhatikan di sini ada titik A, B, C, D dan ada rumus luasnya. Luas trapesium ABCD adalah setengah kali T dikali jumlah sisi sejajarnya. Soal nomor 25, perhatikan gambar trapesium siku-siku berikut. Di sini ada gambar trapesium ABCD. Kemudian tentukan luas trapesium ABCD tersebut. Apakah 18, 20, 24, ataukah 30 satuan? Oke, rumus luas trapesium sama yang tadi, setengah kali T kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Soal nomor 26, perhatikan gambar layang-layang ABCD berikut. Di sini ada gambar layang-layang ABCD, perhatikan. Maka luas layang-layang ABCD tersebut adalah apakah 24 satuan, apakah 27, 48, ataukah 54 satuan luas. Nah, rumus luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 kita ambil yang BD, ada berapa jaraknya? Kemudian diagonal 2 boleh AC, diambil berapa jaraknya? Soal nomor 27, perhatikan gambar jajar genjang PQRS. Nah, pernyataan yang salah dari pernyataan berikut adalah apakah S 3,5 di kuadran 1, P negatif 3,1 di kuadran 2, Q negatif 3, negatif 3 di kuadran 3, ataukah F 3,1 di kuadran 4? Atau perhatikan jajar genjang PQRS. Soal nomor 28, perhatikan gambar segitiga siku-siku PQR di samping. Maka luas segitiga PQR tersebut adalah apakah 10, 12, 24, ataukah 36? Perhatikan segitiga siku-siku PQR di samping. Di sini rumus luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Coba kalian cari mana alasnya dan mana tingginya. Oke, soal nomor 29. Perhatikan gambar persegi panjang ABCD berikut. Di sini ada gambar ABCD persegi panjang. Perhatikan, maka luas persegi panjang ABCD tersebut adalah apakah 46 satuan, 50 satuan, 68 satuan, ataukah 80 satuan luas. Luas ABCD sama dengan panjang kali lebar. Soal nomor 30 atau soal yang terakhir, Bunga ingin menggambar sebuah belah ketupat pada koordinat kartesius. Di sini baru 3 titik yang digambar. A, negatif 4,2, B, 2, negatif 2, dan C, 8,2. Setelah dihubungkan dengan garis lurus, belum tergambar sebuah belah ketupat. Maka koordinat titik keempatnya adalah apakah D 2,6, D negatif 2,6, ataukah D 6,2 atau ke negatif 6,2. Mana? Perhatikan titik D-nya berada di koordinat berapa? Kalian cek. Oke, kerjakan penilaian harian 2 sistem koordinat. Tulis jawaban kalian di buku tugas A, B, C, atau D, foto dan kirimkan langsung via WA Ibu besok minggu sebelum jam 17.00 atau jam 5 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.